Kemah terlarang di hutan angker, di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, beredar kisah tentang suatu tempat yang disebut Kemah Terlarang. Konon, tempat itu pernah menjadi saksi bisu hilangnya beberapa warga desa tanpa jejak. Namun, kisah itu sudah lama terlupakan, dan generasi muda desa mulai menganggapnya sekadar mitos. Pada suatu malam, Rian, Andi, dan Siska, 3 sahabat yang gemar berkemah, memutuskan untuk menguji nyali dengan mendirikan tenda di hutan angker itu. Mereka sudah mendengar cerita seram tentang Kemah Terlarang, tetapi menganggapnya hanya cerita untuk menakut-nakuti. Setibanya di tempat itu, suasana hutan terasa sunyi dan mencekam. Rian dan Andi bercanda untuk menghilangkan rasa takut, sementara Siska terlihat gelisah. Kayaknya nggak enak deh, rasanya berat banget di sini, bisik Siska, matanya menatap ke arah hutan yang gelap. Malam semakin larut, api unggun mulai meredup, dan mereka memutuskan untuk tidur. Di tengah malam, Siska tiba-tiba terbangun. Dia mendengar suara gemerisik di luar tenda, seolah-olah ada yang mengintip dari balik pohon. Penasaran, ia mengintip keluar, tetapi hanya gelap yang menyambut. Tak lama, terdengar suara bisikan lirih, "Pulang, atau kau takkan kembali." Suara itu terdengar seperti desiran angin, namun menggetarkan hati Siska. Ia mengguncang tubuh Rian dan Andi. Kalian dengar nggak? Ada yang ngomong suruh kita pulang," kata Siska dengan suara gemetar. Rian yang merasa terganggu justru menertawakan Siska. Kamu paranoid aja, ini pasti cuman suara angin," jawabnya, lalu kembali berbaring. Namun, Andi mulai merasa tak nyaman juga. Saat mereka berusaha untuk tidur kembali, tiba-tiba terdengar langkah berat mendekati tenda mereka. Langkah itu semakin mendekat, seperti menyeret sesuatu di tanah. Tenda mereka bergoyang-goyang pelan, seperti ada sesuatu yang menariknya. Mereka bertiga menahan napas, gemetar ketakutan. Rian akhirnya berbisik, "Kita keluar aja, cari jalan pulang." Mereka memberanikan diri keluar tenda, tetapi yang mereka lihat justru lebih menyeramkan. Di sekitar mereka, bayangan-bayangan hitam berdiri melingkari tenda, seperti sosok tak berbentuk yang hanya berdiri diam, mengawasi. Mereka mulai lari sekencang-kencangnya tanpa menoleh ke belakang. Namun, setiap kali mereka merasa sudah jauh dari kemah, tiba-tiba mereka kembali berada di tempat yang sama. Nafas semakin berat, dan bayangan-bayangan itu semakin mendekat. "Tempat ini terkutuk, kita nggak bisa keluar," seru Andi panik. Rian hanya bisa merasakan dinginnya malam dan ketakutan yang merayapi dirinya. Keesokan harinya, warga desa menemukan kemah mereka yang kosong. Rian, Andi, dan Siska tak pernah kembali. Sejak kejadian itu, tak ada yang berani mendekati kemah terlarang tersebut. Konon, pada malam tertentu, suara jeritan terdengar di hutan, seakan-akan ada yang terus mencoba melarikan diri dari kemah yang terkutuk itu. Bertahun-tahun berlalu, kemah terlarang itu semakin tertutup semak belukar, seolah hutan sengaja menyembunyikannya. Namun, desas-desus aneh tetap menyebar, terutama di kalangan penduduk desa yang masih percaya akan hal-hal gaib. Mereka sering mendengar suara aneh dari dalam hutan saat tengah malam, jeritan, langkah-langkah kaki, dan suara bisikan lirih yang terdengar seperti panggilan untuk pulang. Suatu hari, Dani, seorang pemuda yang baru pindah ke desa itu, mendengar cerita tentang kemah terlarang dari teman-teman barunya. Bagi Dani, cerita-cerita semacam itu terdengar seperti kisah urban legend yang menarik, tetapi sulit untuk dipercaya. Karena penasaran, ia pun memutuskan untuk menelusuri hutan dan menemukan tempat itu, berharap bisa membuktikan bahwa kemah terlarang itu hanyalah mitos belaka. Meski sudah diperingatkan oleh warga desa, Dani tetap nekat. Ia membawa kamera, senter, dan beberapa perlengkapan lainnya untuk mendokumentasikan penjelajahannya. Namun, ketika ia memasuki hutan, suasana tiba-tiba berubah mencekam. Cahaya matahari yang sebelumnya menyusup di sela-sela pohon kini terasa redup, seakan hutan itu enggan mengizinkan cahaya masuk. Saat berjalan lebih dalam, Dani mulai merasakan keanehan. Suara-suara alam, seperti burung dan serangga, mendadak hilang. Yang terdengar hanya suara napasnya sendiri dan detak jantung yang semakin cepat. Tiba-tiba, di kejauhan,
ia melihat sebuah tenda tua yang lusuh dan kusam, tampak seperti sudah bertahun-tahun tak terurus. "Ini dia," Dani berbisik, merasa sedikit bangga berhasil menemukan kemah yang selama ini dianggap terlarang. Namun, rasa bangga itu tak bertahan lama. Saat ia mendekat, sebuah aroma busuk seperti daging membusuk tercium kuat dari arah tenda. Dani menutup hidungnya, berusaha menahan rasa mual, tetapi rasa takut mulai merayapi dirinya. Tiba-tiba, kamera yang dibawanya menyala sendiri dan merekam. Padahal Dani belum menyentuh tombolnya, ia merasa ada sesuatu yang memaksanya untuk melihat ke layar kamera, dan di layar itu, ia melihat bayangan-bayangan aneh seperti sosok hitam yang berdiri di belakang tenda. Dani berbalik, matanya melotot ketakutan. Di sana, berdiri sosok-sosok yang sama seperti yang ia lihat di kamera, makhluk berwajah pucat, dengan mata kosong dan tatapan hampa. Makhluk itu memanggilnya dengan suara bisikan yang seram, "Pulang, pulang." Dani panik, melarikan diri sekuat tenaga, tapi jalan di hutan itu terasa aneh. Setiap ia berlari menjauh, hutan seperti berputar dan kembali mengarahkannya ke tenda terkutuk itu. Ia tersesat, terjebak dalam lingkaran setan tanpa akhir. Lelah dan ketakutan, Dani tersungkur di tanah, terengah-engah. Di tengah kegelapan itu, sosok-sosok tersebut mulai mendekat, melingkarinya sambil berbisik, "Selamat datang, kamu milik kami sekarang." Malam itu, Dani tak pernah kembali. Keesokan harinya, warga desa menemukan kamera Dani tergeletak di tepi hutan. Saat mereka memutar rekaman terakhir, suara Dani terdengar terengah-engah, diselingi jeritan putus asa. Kemudian, ada suara bisikan, seakan-akan suara makhluk-makhluk di dalam rekaman itu memanggil, "Kembalilah, pulang ke dalam gelap." Sejak saat itu, tak ada seorang pun yang berani mendekati hutan, dan desa itu benar-benar menutup kemah terlarang. Mereka tahu, siapapun yang masuk ke dalamnya, tak akan pernah kembali.